Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Kasyah. Saya dari kelas 9A. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi kultum yang berjudul 10 keutamaan di bulan Ramadan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, bulan Ramadan yaitu bulan dilipat gandakannya amal. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Di antara kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lain adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang hukumnya sunnah di bulan Ramadan akan diberi balasan pahala seperti melakukan ibadah wajib. Ibadah wajib yang dilakukan akan dibalas dengan berkali-kali lipat. 2. Diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Qur'an karena di bulan mulia ini Allah pertama kali menurunkan Al-Qur'an sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat berikut. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tersebut pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat mulia. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an tidak hanya untuk orang yang sudah hafal, tetapi membaca Al-Qur'an juga masih berlaku bagi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Dan Allah akan memberikan pahala yang mulia sesuai dengan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anhu. Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat tercatat yang mulia lagi maha benar. Dan orang-orang yang telah terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah dalam mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Ketiga, setan-setan dibelenggu. Di bulan suci Ramadan ini, setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Membelenggu setan di bulan suci ini dengan makna agar memudahkan manusia dalam berbagai ketaatan di bulan Ramadan seperti puasa dan salat malam. Di dalam bulan Ramadan akan disibukkan dengan kegiatan kebaikan dan menjauhi diri dari kemaksiatan. Dan yang keempat, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, di antaranya dengan menutup pintu neraka dan membuka pintu surga di bulan Ramadan, seperti dalam hadis berikut. Ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan akan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari dibukakannya pintu surga adalah Allah menjadikan amalan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai penghantar menuju surga. Ditutupnya pintu neraka bermakna Allah mencegah manusia dari perbuatan yang dapat menghantarkan mereka ke neraka. Yang kelima, bulan pengampunan. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan dan kemaksiatan, tetapi kemaksiatan yang dilakukan manusia akan diberikan dosa dan akan menjadi timbangan keburukan di hari akhir nanti. Allah adalah zat yang maha pengampun. Meskipun dia telah berulang kali berbuat dosa, Allah selalu menerima tobat hambanya sebelum ajal menjemput. Ramadan adalah bulan yang tepat untuk segera bertaubat kepada Allah. Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya untuk bertaubat, menghapuskan dosa sebagaimana dalam hadis berikut. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, barang siapa yang berpuasa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Dengan mengetahui hadis tersebut, hendaklah bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan mintalah ampun atas perbuatan dosa yang telah diperbuat selama ini agar menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang keenam, terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Puncak dari keutamaan bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam inilah pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi alam semesta. Lailatul Qadar Lailatul Qadar ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Pada hadis berikut. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis Bukhari. Sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam mengejar amalan dalam malam Lailatul Qadar,
Hendaknya tidak memilih-milih waktu dalam mengejar malam Lailatul Qadar dan menganggap semua malam di 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Sebab tidak ada yang bisa memastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, bulan mustajab untuk berdoa. Di bulan Ramadan ini terdapat keistimewaan, yaitu mustajabnya doa. Berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar dan mendapatkan hal yang diinginkan. Dalam hadis berbunyi, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia membacakan doa pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Adapun 3 waktu yang dianjurkan untuk berdoa pada bulan Ramadan, yaitu yang pertama waktu sahur, yang kedua waktu berbuka puasa, yang ketiga juga pada saat waktu dia berpuasa, dan yang ke-8 adalah bulan berbagi. Salah satu pintu dalam diberikannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan adalah dengan bersedekah. Setiap kita berbagi, pada hakikatnya harta kita tidak akan berkurang, justru akan bertambah, bagi juga merupakan suatu investasi akhirat. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan di bulan Ramadan, dan beliau bertemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Itu adalah salah satu bunyi hadis dari hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Ramadan merupakan momen yang tepat untuk bersedekah. Bahkan kedermawanan Rasulullah SAW dalam bersedekah seperti melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan seperti angin, maksudnya adalah beliau sangat cepat dan ringan dalam memberi. 9. Bulan yang mengajarkan takwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dengan mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan, diharapkan manusia menjadi terus mengerjakan amalan kebaikan. Meskipun di bulan luar Ramadan setelah berlatih menahan diri berbagai kemaksiatan dan syahwat, maka kita harus terbiasa selalu menahan diri dari hal yang Allah haramkan. Kemudian keutamaan yang terakhir, yang ke-10, terdapat ibadah khusus. Mungkin kita sudah tahu ibadah khusus yang dimaksudkan adalah yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu ada di bulan Ramadan, diwajibkan atas individu untuk membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Dan kemudian Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini terdapat ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan yang lainnya, yaitu sholat tarawih. Waktu pengerjaan sholat tarawih adalah setelah sholat isya. Hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah, namun pahala pengerjaannya seperti menjalankan ibadah wajib di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sholat tarawih juga memiliki beberapa keutamaan seperti dalam hadis berikut. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena imam dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin itu saja 10 keutamaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Adan Nukasya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.